Oke, kita sampai di part terakhir ya. Ini ada obtaining P-P atau beberapa variasi P-topi lah. Kalau di soal disebutkan 10% of the observed sports cars are red, nah, itu nanti langsung P-topinya 0,10 gitu aja langsung. Kemudian variasi kedua ketika misalkan ada 96 orang yang disurvei itu mempunyai TV kabel, sementara 54-nya tidak, sementara 54 orang tidak. Nah, nanti akan dijumlah tuh 96, karena 54 ini bukan dari 96, tapi 54 ini berdiri sendiri ya. Jadi 96 orang yang disurvei itu punya TV kabel, sementara sebanyak 54 tidak. Sementara yang tidak mempunyai TV kabel itu sebanyak 54. Nanti N-nya itu 96 tambah 54. Nah, yang berhasil, 96 ini yang berhasil atau yang memiliki TV kabel itu nanti akan jadi X-nya. Jadi ketemu 0,64. Oke. Mana sudah siap untuk UTS, teman-teman? Oke, ini apa ya? Skip aja lah ya. Masih sama yang tadi ya. Diulang-ulangi lagi. Left tile itu kalau di kiri, kemudian kalau right tile itu di kanan, yang tadi ya kalau misalkan kurang dari P, kurang dari atau H1-nya itu notasinya kurang di kiri, kalau notasinya lebih di kanan. Kalau misalkan punya atau tandanya tidak sama dengan, nanti di kiri, atau di kiri dan di kanan maksudnya. Masih sama kayak yang tadi sih. Kasusnya seperti ini ya. Makin ahli aku gambar. Oke, ini kan ketika tidak sama dengan. Kalau yang ini di sini area critical region di sini. Kalau yang di kanan atau yang lebih itu critical region-nya di sini. Oke, sudah selesai. Sudah selesai. Oke, tinggal belajar untuk UAS ya. Sebelumnya aku bakalan coba uji yang tadi kita pakai cara statis. Oke. Kita coba pakai berapa ya? Oke, kita lanjutkan. Kita coba uji pakai statik ya, caranya seperti ini. Hipotesis testing. Karena kita cuma mempelajari proporsi, kita pakai proportion sample. Nah, ini kan sangat gampang kan? Nah, ini yang pertama, H0. H0-nya sama dengan. Oke. H1-nya. H1-nya tidak sama dengan. Nah, ini yang dijadikan acuan untuk membuat grafik ya tadi ya. Ingat ya. H1. Di sini juga demikian. Ini ada opsinya tuh. Ada 3 pilihan kan. Ya, ini dilihat dari H1-nya. Nah, apakah H1-nya itu simbolnya tidak sama dengan, atau lebih, atau kurang? Nah, kalau di sini kan kasusnya tidak sama dengan ya. Kita pakai yang paling atas tuh. Nice. Kemudian kita tahu bahwa tadi alfanya, ini ya, alfanya di sini itu 0,05. Tidak benar ya, 0,05 alfa. Atau signifikan level. Kemudian claim proportion. Ini dapat dari mana tuh claim proportionnya? Dapat dari 57/104. 57/104. Atau kita bulatkan setengahnya aja ya. Kan dapat begitulah. Kemudian sampel size. Sampelnya ada 104. Oke. Seperti ya. Oke. Nah, ini yang berhasil. Khususnya tadi berapa? 57. Oke, paham ya, signifikan ini adalah nilai alfa, kemudian claim proportion itu X per N atau jumlah number of success per sample size ya. Kemudian sample size-nya harus 4,
Di soal ada, ini juga di soal ada number of success-nya. Kemudian kita evaluate spread. Nah, ini akan ketemu angka-angka seperti ini. Coba kita scroll, apakah hasilnya sama? Nah, ternyata ini Z hitungnya 0,98. Di sini juga demikian. Tes statistik Z atau Z hitung 0,98. Critical value kita lihat. Di sini nggak ada sih, karena di sini nggak ada gambarnya. Di sini pakai cara P ya, pakai cara P value kalau di sini. PPT. P value-nya 0,32, apakah sama? Nah, ini juga sama tuh, 0,326. Kemudian kalau misalkan di soal ini ditanyakan, kita disuruh untuk menggunakan, coba buktikan atau coba uji hipotesis ini dengan pertama pakai p-value, kemudian pakai tradisional method, kemudian ketika pakai confidence interval. Nah, tenang aja, di sini ada jawabannya semua di statis. Memang statis ini luar biasa ya. Ini yang confidence intervalnya ya. Langsung ketemu tuh, langsung ketemu 0,45%, 64%. Jadi 32% ini berada di antara 45% dan 64%. Benar kan? Benar kan ini? Kalau misalkan 32% ini berada di antara 45 dan 64, maka dia itu file to reject atau diterima. Kemudian gambarnya gimana, Mas? Nah, gambarnya ada di sini. Plot ini. Nah, ini gambarnya. Jadi gambarnya seperti ini. Kalau misalkan kita besok disuruh menggambar, nah ini contek ini aja, dari sini aja. Dari sini sudah ada nilai dari critical value-nya 1,9, minus dan plus ya, karena ada 2 ya. Karena ingat tadi simbolnya H1-nya tidak sama dengan ya. Jadi ada 2. Ada 2 tile. Di sini dan di sini. Oke. Nah, ini nilai Z hitungnya. Z hitungnya tadi kan 0,98 kan. Ini Z hitung. Ternyata Z hitung itu sebesar 0,98 itu berada di tengah-tengah. Di sini, berada di area file to reject. Nah, jadi dia diterima. Dan perlu diingat bahwasanya hasil dari ketiga metode itu harus sama ya. Tidak boleh yang p-value-nya file to reject, nanti yang tradisional distribusinya ditolak, itu nggak boleh. Jadi semuanya itu sama, hasilnya itu sama dari ketiga metode ini. Semuanya harus file to reject dalam kasus ini ya. Oke, dapat dipahami sampai sini? Dapat. Oke. Main-main. Nah, kalau suruh gambar ya gambarin seperti ini bentukannya. Ini hasilnya. Enak banget kalau misalkan, makanya tadi saya bilang ya, kalau misalkan pakai statis ya, itu akan memudahkan pekerjaan kita ketika ujian. Karena sudah sampai dengan gambar-gambarnya loh. Ini tinggal nyontek sih. Gambar-gambarnya sudah. Oke. Oh ya, ini perlu diingat ya, 0,32 ini sudah dikalikan 2 ya. Jadi tidak usah kamu kalikan 2 lagi. Sudah dikalikan 2. Nah, yang ini kan, ini yang belum dikalikan 2, 1,635. Nah, ini kan angkanya P-nya. Oke, sudah selesai. Di pertemuan keberapa ini? 6. Pertemuan ke-6 sudah selesai. Besok pertemuan ke-7 ya, teman-teman. Ya, yang penting belajar aja. Karena ujian itu, ingat ini, bahwa Tuhan itu tidak akan memberikan ujian yang melebihi batas kemampuan kita. Kok malah berdakwah aku di sini. Jadi berdakwah. Oke lah ya, cukup. Terima kasih semuanya. Semoga ini dapat dipahami. Mohon maaf kalau misalkan durasi videonya lebih lama ya, 20 menitan. Karena harus banyak yang dijelasin ya. Makasih sekali lagi. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semangat UTS, sehat selalu. Bye-bye.